dengan menaruh roh iman kepada anak-anaknya. Dan satu hal lagi saya juga mau bilang, hari ini adalah hari yang sukacita karena kita merayakan ulang tahun Bukit Gibeon. Siapa di antara saudara yang juga ulang tahun beberapa hari ini? Angkat tangannya. Luar biasa. Kita sama-sama merayakan ulang tahun kalian bersama Bukit Gibeon. Ya. Hari ini saya mau bilang, kalau orang ulang tahun yang diingat itu apa sih? Kue, kado, ya. Apalagi? Tapi mari saudara, hari ini saya mau kasih tahu, kalau kamu ulang tahun, baiklah kamu mengingat seperti yang di Mazmur bilang. Daud tuh kalau ulang tahun, ya saya nggak tahu sih dia ulang tahunnya kapan, tapi saya tahu dari Mazmurnya. Dia bilang apa? Kejadianku terlalu ajaib. Ya, aku ditenun di dalam kandungan ibuku. Jadi kalau kamu ingat setiap ulang tahun ingatnya itu, maka setiap kamu ulang tahun berlarilah cari ibumu. Ucapkan syukur. Kalau saja ibumu waktu itu buang kamu nggak jadi tenunannya. Nangkep gak? Aduh, kesian anak-anakku yang di sini, mamaku jauh di Ambon. Saya cuma mau bilang, setiap ulang tahun berdoalah untuk ibu yang sudah penuh dengan kasih menjaga kamu 9 bulan. Ya, sekalipun dia sudah tidak ada barangkali karena yang di sana ada yang sudah opung kali ya. Ada baiknya kau mengucap syukur dengan ibu yang melahirkanmu dan katakan kepada Bapa Yahweh, biarlah janji berkat yang kau janjikan kepada ibuku itu, dan biarlah perkataan ibuku, doa ibuku yang dilepaskannya kepadaku, semua itu kau genapi dalam hidupku Bapa. Katakan itu. Saudara, saya bukan asal ngomong. Saya selalu lakukan itu sejak umur 17 tahun. Tiap sekali ulang tahun saya yang kasih hadiah sama mama saya. Bukan mama saya kasih baju sama saya. Saya yang kasih hadiah. Dan sekarang mama saya udah gak ada, jadi saya selalu doa seperti itu. Saya tahu 9 bulan mama saya pasti berdoain saya. Sudah besar pun pasti mama saya mendoakan saya. Dan saya tidak tahu apakah doa-doa itu semua sudah tergenapi apa belum. Kan kita nggak tahu. Tapi kita punya iman. Bapak, biarkan doa mamaku itu terjadi dalam hidupku. Seperti itu. Jadi sekarang buat ibu-ibu yang tema hari ini, buah kandunganmu pun diberkati, ya, mulai perkatakan itu. Jangan mengandung anak, doanya cuma sekali di awal, lalu 7 bulanan 2 kali, lalu melahirkan cuma 3 kali. Jangan, ya. Karena apa? Karena kau sedang menenun, ya, sedang membantu Bapak Yahweh menenun manusia di dalam kandungan. Ya, ini ibu-ibu, buat anak-anak remajaku ini, ya, satu hari kan jadi ibu toh, berumah tangga toh, ya Pak ya. Oke, saudara, saya cuma mau bilang, karena kita udah cukup siang, tadi panjang, saya tidak mau cerita panjang-panjang. Saya cuma mau bilang, kemarin kami di mana itu? Di Tirtatio, saya menceritakan tentang mandat yang diberikan Elohim kepada manusia pertama kali adalah memanage, mengelola dan memelihara. Ya, pada waktu itu mandatnya hanya untuk mengelola, memelihara semua yang dijadikan Elohim. Itu mandat pertama manusia. Ya, itu mandat pertama. Setelah itu baru dia mandatnya apa? Beranak
cucu. Beranak cuculah kamu. Itu mandat kedua. Dan setelah itu saya mau bilang sama saudara, waktu Tuhan kasih mandat, dia kasih aturan gak? Kasih. Supaya apa? Supaya mandat itu berjalan dengan baik. Ya, aturan pertama yang Bapak Yahweh ajarkan kepada kita itu pertama kali adalah di Taman Eden. Aturan hari ini disebut istilahnya adalah Torah. Apa? Aturan itu istilahnya disebut Torah. Jadi bahasa Indonesianya suka Taurat katanya. Taurat itu diambil dari kata Torah, yang artinya kumpulan aturan-aturan atau sistemnya Tuhan. Hari ini kita baca Kejadian 1. Ternyata Torah bukan baru dikasih di Gunung Sinai. Kalau Torah adalah aturan, berarti aturan pertama bukan di Gunung Sinai dikasih, tetapi di Taman Eden. Apa aturan yang pertama kali? Semua yang ada di sini boleh kamu. Terus dia bilang apa? Tetapi yang satu itu, pohon apa itu? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan pohon kehidupan. Itu Torah pertama. Jangan kamu sentuh, jangan kamu makan. Tapi manusia kepo. Paling tepat itu kepo. Tahu kepo? Hah? Penasaran? Ayo, siapa di sini yang suka penasaran? Sudah jelas ada aturannya. Jangan, tapi kepo. Manusia banget ya. Manusia Taman Eden itu kepo. Kalau saya sudah dibilang jangan sentuh, jangan makan, boro-boro saya mau lirik, anggap saja dia tidak ada. Saya kerjakan yang lain. Betul? Tapi manusia kepo. Manusia siapa yang kepo itu? Siapa? Siapa? Siapa Hawa itu? Laki apa perempuan? Jadi yang suka kepo siapa? Perempuan suka kepo. Sampai hari ini, dari Taman Eden sampai hari ini, manusia perempuan itu suka manusia perempuan itu bikin gara-gara. Bertobat kau perempuan. Gara-gara kau rusak semuanya. Ya, kepo dia samperin, penasaran aku. Kan gitu kan? Apa sih yang dilarang? Buka celah. Kepo membuat buka celah. Iblis menyerupai ular, ngobrol sama dia. Ya, buka celah, diladenin. Ya, celahnya dibuka, lalu ada suara, diladenin suaranya. Waktu dia dengar, mulailah terjadi pembicaraan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Manusia perempuan itu lemah. Dagingnya lebih kuat, penasarannya lebih kuat, keponya lebih kuat. Betul? Dia tidak pede, tidak percaya diri dengan apa yang sudah dia punya. Ya, tidak percaya diri dengan apa yang dia punya. Lalu dia petik, dia kasih suaminya. Pada waktu itu udah suami belum? Sudah suami belum? Belum. Masih pendamping teman. Ya, masih kawan. Oke. Lalu dimakan.
Apa yang terjadi? Elohim menyatakan itu sebuah dosa, kata kita. Dosa diterjemahkan bisa satu, pelanggar, sesuatu yang melanggar. Dan hari ini kita tahu ternyata di hadapan Bapak Yahweh, perkara yang paling tidak dia suka adalah melanggar. Melanggar apa? Perkataannya. Dengar. Jadi kita belajar nih ya. Yang paling tidak suka bagi Bapak Yahweh adalah melanggar perkataannya. Belajar lagi. Karena dilanggar, ya, Bapak Yahweh marah, keluar dari Taman Eden. Sampai di Taman Eden, di luar Taman Eden, mereka itu juga dikasih mandat dan otoritas. Di Taman Eden sudah dikasih mandat dan otoritas. Waktu keluar pun mandat dan otoritas itu tetap mengikuti mereka. Mereka dikasih mandat untuk mengelola semua yang dijadikan oleh Bapa. Mereka dikasih mandat untuk memelihara semua yang dibuat oleh Bapa Yahweh. Lalu dia katakan juga, sekarang beranak cuculah. Dan akhirnya dua manusia yang cuman mereka doang berdua toh, laki dan perempuan, lahirlah anak bagi mereka. Siapa namanya? Kain. Satu-satu, emang lahirnya kembar. Siapa yang lahir pertama? Kain. Pakai jeda dong. Kalau ngomong tuh jangan kecepetan, ya. Kain. Izinkan saya bercerita. Setelah bertumbuh beberapa bulan, lalu mungkin 1-2 tahun, berapa jarak anakmu? 1 tahun. Oke, kita pakai contoh yang 1 tahun aja. 1 tahun, lahirlah siapa? Setelah Kain 1 tahun, lahirlah siapa? Ini pinjem ukuran umurnya anaknya Gabriel aja, bapaknya Gabriel ya. 1 tahun sudah ada. Nanti 1 tahun lagi cepet ya. Mama saya bilang sama saya gini, Ondang, kamu sama Itomu hitungannya seperti ini. Seperti apa, Ma? Waktu kamu masih 3-4 bulan, tiba-tiba mama sudah hamil lagi. Artinya adikku sudah ada lagi dalam kandungan. Saya bingung tuh ngukurnya. Jadi berapa tahun? Masih 3 bulan dalam kandungan. Saya berarti masih 4 bulan ya. Usia saya 4 bulan, mama saya hamil lagi. Jadi cuma berapa bulan? Jadi 1 tahun 2 bulan. Harus kasih aturan yang tertulis. Supaya apa? Supaya jelas, supaya ada ingat-ingatan. Itu sebabnya dia menulis di 2 loh batu di atas gunung Sinai. Jari tangan Tuhan sendiri menulis aturan di 2 loh batu. Supaya apa? Supaya ada yang teringat. Itu sebabnya kalau kamu tidak pernah nulis, kamu bisa lupa. Ya, tulisan itu dibuat supaya manusia ingat. Lalu dikasih taulah, demikianlah, demikianlah, demikianlah. Itu disebut Torah. Dan Torah itu menjadi apa itu? Jalan, aturan, rambu supaya kita hidup berkenan di hadapan Elohim. Torah adalah aturan-aturan supaya kita hidup berkenan di hadapan Elohim. Tapi persoalannya, untuk sampai kepada target itu, anggap ini aturan, targetnya adalah pintu itu. Ya, untuk sampai ke pintu itu
ada lagi aturannya, ada lagi rambunya. Apa rambu-rambunya? Apa aturannya? Untuk bisa berkenan, untuk bisa berdiri di hadapan Elohim, ikuti aturan main Tuhan. Di mana? Di Torah, di buku kitab Torah. Nah, untuk sampai kepada perkenanan itu, apa aturannya? Ada aturannya lagi. Siapa yang tahu kira-kira aturannya? Di mana kamu dapat aturan-aturan itu supaya kamu sampai kepada perkenanan itu? Di mana? Yes, di kitab Amsal. Jadi saudara, kitab Amsal itu bukan satu kebetulan, ada 31 pasal. Pasal bukan? Ya, 31 pasal. Jadi satu hari, satu bulan ada berapa hari? Jadi setiap hari, kalau Amsal itu kamu hidupin, satu bulan kamu hidupin 31 hari, kamu sampai tuh ke pintu, ke target. Nangkep? Jadi hari ini, kalau yang belum pernah baca Amsal, baca. Supaya kau sukses dan berhasil menjadi hamba Elohim, perhatikanlah Amsal. Itulah aturan untuk kita sampai sukses menjadi hamba Elohim. Di situ ada banyak nasihat, ya. Di situ banyak nasihat. Seorang tua hari ini, bacakan saja Amsal itu setiap hari kepada anakmu. Tugas siapa itu? Tugas bapak. Tadi tugas mama yang bawa ke saya. Tapi untuk membacakan itu tugas siapa? Bapak. Kalau di sini bapak-bapak nggak pernah bacain Amsal anaknya, cepat-cepat mulai hari ini. Kalau anaknya lagi mau duduk, mau tidur, baca Amsal. Satu pasal aja satu hari. Ngerti nggak ngerti dia, baca saja, suruh dia duduk tenang. Katakan, hai roh manusia anakku, Gabriel, dengarkan aku. Baca satu pasal. Mungkin dia cuma cengenges, apalagi kalau kalimatnya seperti ini. Janganlah engkau berlari-lari atau berjalan menuju rumah wanita jalang. Apalagi kalau kalimatnya itu, si Gabriel yang kecil itu ngerti kagak? Kagak ngerti, masih dia begini, masih gitu. Tapi hari ini yang kau lakukan, yang kau ajar adalah roh manusia. Dengar baik, manusia ini terdiri dari tubuh, terdiri dari roh, terdiri dari jiwa. Dengar baik, tubuhmu umurnya ada. Berapa umurmu? Umur saya 60 tahun, ya. Umur saya 60 tahun. Tapi jangan pikir jiwa roh saya 60 tahun. Bisa jadi mengingat saya berdiri di sini, saya bisa bilang jangan-jangan umur roh saya sudah 120 tahun. Jadi hari ini yang Elohim lihat bukan usiamu, usia dagingmu. Yang Elohim lihat adalah usia roh manusiamu. Ada orang masih muda seperti Timotius. Ya, Paulus berkata, janganlah oleh karena kemudaanmu orang anggap remeh sama kamu. Apa dia bicara soal dagingnya saja atau roh manusianya? Nangkep? Jadi dia mau bilang, roh manusiamu itu harus lebih tua dari umurmu. Dan kapan mulai di umur anak kecil lebih tua roh manusianya? Dengar, kalau daging kita umurnya 4 tahun, bisa apa diharapkan dari dia? Betul? Dia baru bisa dianggap diminta pertanggungjawaban, dan karena dia bisa mengerti, paling kalau dia sudah akil balik. Betul? Berarti umur berapa itu? 12-an, betul? Lalu capek mengerjakan hal-hal, ngajarin dia mesti begini, mesti begitu. Tidak. Kenapa? Karena firman tidak kembali dengan sia-sia. Firman yang diperdengarkan ke dalam roh manusia kita itu menghidupkan.
Jadi hari ini kalau anak-anak Gibeon baca kitab suci, cuman asal baca, rugi kau, buang waktu di Gibeon. Tapi kalau kau baca, kau bilang, hai roh manusiaku, dengarkan aku, ini firman Elohim. Kamu baca, kamu sedang mengisi ke dalam roh manusia. Dan roh manusiamu, kalau itu dia lebih besar, maka kehendak dagingmu akan dikalahkannya. Ya, kita nggak bisa mengalahkan kehendak ego kita, mengalahkan kehendak daging kita, nggak bisa. Tetapi kalau roh manusia kita kuat, bisa. Jadi hari ini cek dirimu, umur berapa kira-kira rohmu itu, roh manusia? Apakah setua umurmu? Atau jangan-jangan umurnya 70 tahun tapi roh manusianya masih 5 tahun? Ciri orang yang masih muda roh manusianya, sebentar-sebentar sakit hati, sebentar-sebentar ngambek, sebentar-sebentar lihat orang jealous, nangkep ya, lihat orang berhasil kayak si Kain, lihat asap orang bagus, gue bunuh juga nih orang, nyalain Tuhan lagi dia, katanya Tuhan gak adil. Roh manusianya yang umurnya muda, ya, itu yang dibilang orang putih rambut belum tentu bijak, betul? Rambut hitam bisa lebih bijak. Umur tua belum tentu dewasa. Anak muda belum tentu anak nangkep ini. Kenapa? Itu semua bicara tentang roh manusia. So hari ini kenyangkan roh itu, kenyangkan roh manusiamu. Kalau hari ini ada 6 orang tua membawa anaknya, saya cuma mau minta, pastikan Bapak tanggung jawabmu melengkapi, membekali anakmu roh manusianya, juga kehidupannya, makannya, minumnya, kan tanggung jawab Bapak toh, betul? Jadi hari ini jelas ya, tanggung jawab Bapak menghidupkan anak istrinya, bukan cuma jasmani tetapi roh manusia. Dan bagi kita semua yang udah terlanjur, kita nggak tahu mama bapak kita lakukan itu atau tidak, kan gitu ya. Tidak ada kata terlambat. Kau sendiri yang melatih, kau sendiri yang mengenyangkan roh manusiamu. Tidak ada terlambat. Kenapa? Sekalipun mungkin waktunya cuma tinggal 3, 5 tahun atau 10 tahun. Dengar baik, roh manusiamu itu tidak pernah mati sekalipun engkau mati. Dengar nih yang udah lanjut usia. Ketika manusia dirombak kemahnya, manusia itu mati, tapi rohnya tidak akan mati. Roh itu tidur di dunia orang mati. Jadi di kuburan itu gak ada daging lagi, udah cuma tulang. Tapi roh manusia itu ngapain? Tidur di situ, tinggal di situ. Sampai pada waktunya nanti Elohim buka kubur, ya bangkit. Itu sebabnya ketika nanti kamu berdoa, Bapa, biarlah janjimu kepada orang tuaku, biarlah segala kebaikan perbuatan baiknya yang kau kenan itu, yang pernah ada sewaktu dia hidup, biarlah itu menjadi berkat bagi aku keturunannya. Dari mana kau ambil itu? Apa karena dia kan udah mati? Itu kau ambil dari mana? Dari roh manusia orang tua itu yang melakukan semua di hadapan Bapak Yahweh. Jadi orang tua hari ini, kalaupun kau kenyangkan roh manusiamu, ya, ternyata hidupmu nggak nyampe 100 tahun lagi. Dengar baik, roh manusia yang kau kenyangkan itu akan berbicara kepada Bapak Yahweh, akan mengingatkan Bapak Yahweh untuk keturunanmu diberkati. Bukan orang yang udah mati, tapi roh manusia. Jadi hari ini
Tidak ada alasan lagi untuk kita. Kenyangkan roh manusiamu. Buat roh manusiamu itu besar dan perkasa. Jadi saya mau bilang, saudara, Gibeon dimulai dari sesuatu yang dinyatakan iman. Gibeon ini cuman iman yang diwujudkan. Dan hari ini kita cuma mau bilang, biarlah Gibeon menjadi bukit di mana manusia-manusianya adalah manusia di dalam roh. Karena kita mintanya iman, iman itu kan roh kan? Ya, jadi besar harapan kami. 9 dalam kolam ot-otiotnya Ibrani, 9 itu adalah sempurnanya nilai seorang anak manusia. Sempurnanya nilai seseorang anak manusia itu adalah 9. Tidak pernah bisa 10. Karena yang 10 itu adalah Elohim. Jadi bukan satu kebetulan. Bukan satu kebetulan. Tahun ini menjadi tahun yang luar biasa. Ya, karena bulan ini adalah bulan terakhir. Untuk besok akhir bulan kita masuk tahun baru Ibrani. Ya, Yom Teruah. Jadi bukan satu kebetulan. Tahun 5782 akan selesai akhir bulan. Akhir bulan ini nanti kita masuk 5783. Dan apa istimewanya 5782? 5782 adalah tahun Semitat atau tahun sabatnya bumi. Ya, bumi juga bersabat, bukan cuman kita. Bumi juga bersabat. Itu sebabnya ada di dalam Torah berkata, setiap tahun kelipatan 7, apapun hasil yang ada di tanamanmu, kalau diambil orang gak boleh marah. Kalau dia jatuh, biarlah itu menjadi milik kepunyaan orang yang tidak punya. Itu loh, tahun Semitat. Untung dengernya sekarang, udah mau habis. Kalau dari awal rugi bandar. Ya enggak? Yang orang kebun langsung ngerti itu. Aku yang rugi, karena aku nggak kebagian jeruknya, kalian aja yang makan. Kan gitu, ya. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita bahwa bumi juga punya yang namanya sabat. Dan 5782 tahun ini adalah sabat bumi. Dan itu sebentar lagi selesai. Berarti kita memulai sesuatu yang baru lagi untuk 7 tahun ke depan. Saudara, bukan satu kebetulan. Hari ini kita bersabat, kita melakukan tindakan profetik yang luar biasa. Ya, sekaligus kita menyatakan dengan berani, kalau aku berdosa, aku mengatakan, Bapa ampuni aku. Kalau aku berdosa, aku mau lucuti pekerjaan si iblis, aku akui di depan semua orang. Maka iblis tidak punya ruang lagi untuk mendakwa kita. Ya, kita dengan kata lain, ketika seseorang di sini berkata, aku minta ampun, aku telah melakukan satu pelanggaran di hadapan Elohim. Dengar baik, jangan ada satupun di antara kalian yang merasa sudah paling benar dan paling suci. Ya, justru saya bilang, beranikah kau melakukan itu di depan mimbar? Kalau kau melakukan sebuah pelanggaran, saya nggak yakin kau berani. Waktu dia berdiri di depan sini, tahu saudara, dia sedang melucuti iblis dan dia berkata, you are under my feet now iblis. Dosa kau di bawah kakiku. Kau menelanjangi pekerjaan iblis yang merusak hatimu. Dan saya berharap hari ini kita belajar dari masa lampau, yaitu dari Taman Eden. Dosa pertama, pelanggaran pertama adalah tidak bisa menjaga hati. Jadi hari ini jangan ulangi kesalahan itu. Hari ini kita harus lebih waspada menjaga hati. Firman berkata kepadamu, hai hamba Tuhan, perhatikanlah pelayananmu, pekerjaanmu. Jangan lebih banyak memperhatikan orang lain punya, tapi perhatikanlah di dirimu. Dan engkau hamba Tuhan, dengar baik,
Lakukanlah segala sesuatu, sekalipun itu ada peraturan, karena peraturan harus dikerjakan. Ya, lakukanlah segala sesuatunya bukan karena peraturan, bukan untuk manusia, tetapi untuk Elohim. Galatia 6. Betul? Atau Kolose 3. Ya, Kolose 3 ayat 23-24. Ya, lakukanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Anggap ini nasihat saya untuk kalian. Dan baiklah kita masing-masing memeriksa diri kita sendiri lebih dulu. Jangan kepo. Ya, jangan kepo. Nanti kalau kepo kayak Hawa, ya, apa yang terjadi? Buka pintu, buka celah untuk iblis ganggu kamu. Ya, jadi keponya dikurangin, hatinya dijaga. Siap? Kemudian yang ketiga, ajari roh manusiamu, bekali dia. Saudara mungkin ada yang baru pertama kali. Kenapa kami perjamuan kudus ada firmannya? Kenapa harus dibaca? Karena kau berbicara bukan kepada kantong makananmu itu, tapi kepada roh dan jiwamu. Kalau ke badanmu apa tubuhmu? Kenyang aja. Segini kan bisa kenyang ya. Waktu kamu dapat ini, jangan diem. Jangan. Ini membantu. Kan katanya roti ini adalah tubuh. Tubuh adalah makanannya. Firman itu adalah makanan. Itu sebabnya kamu baca. Biarkan telingamu mendengar, mulutmu berkata seperti yang dikatakan dalam Yohanes. Apa yang kau ucapkan itu yang akan terjadi. Maka ketika kamu bilang, aku perkatakan ke dalam roh manusiaku, Rumondang Martasia Hadas Hasiolan Sitompul, panjangnya nama saya. Ya, saya baca, inilah perkataan Elohim, Yahweh akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wah, mantap ya. Yahweh akan berperang bagi saya. Saya bilang ke roh manusia saya, itu sebabnya perjamuan kita seperti itu. Ya, karena bukan pendeta yang menolong kamu, bukan pendeta topang tangan berkatnya turun sama kamu, bukan, tapi jadi kau lakukan sendiri. Kenapa kamu lakukan sendiri? Bukan aku yang bacain, karena ada mandat dan otoritas. Kita manusia sudah dikasih mandat sejak dari permulaan. Amin. Mau lakukan? Opung-opungku mau lakukan? Mulai sekarang baca firman, kupingnya dengar. Ya, jangan dalam hati. Ya, jangan dalam hati. Karena jiwa kita akan disegarkan ketika telinga kita mendengar. Ya, kenapa orang senang dengar musik? Karena telinganya mendengar. Coba kupingnya budek, mau musiknya bagus juga, jiwanya seger gak? Ya kagak lah. Gitu aja bukanya. Tapi karena kupingnya mendengar, musiknya bunyi. Apa itu tadi lagunya? Yang gembira banget. Kasih yang begitu besar, jiwamu terasa nggak? Kok ikut goyang? Nah itu saya bilang. Jadi biasakan telinga mendengar. Saya berdoa supaya telingamu semua terbuka. Tidak ada yang mampet. Kalau mampet, cari itu bulu kuping. Bulu apa? Bulu ayam. Ya, oke. Saya pikir itu saja bisa saya sampaikan karena perut kita sudah lapar. Yuk kita bangkit berdiri. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Mantap. Ya, kasih harus lebih besar dari dosa. Sebesar apapun dosa orang, jangan kau merasa kau tidak punya dosa. Karena apa ini? Di depan mata, selumbar di mata orang kau tahu
Manuk di matamu tak kau lihat. Kan biasa gitu kan? Nah, yuk kita mulai sekarang katakan kasih yang begitu besar lebih kuat